Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah tentang literatur review, dan sedikit saya review lagi bahwa literatur review itu salah satu bagian yang paling kritikal dalam sebuah penelitian. Kenapa? Karena sebuah penelitian itu salah satu parameter kualitasnya itu adalah pada originality atau keaslian dari penelitian tadi. Tapi mohon maaf, untuk originality itu biasanya itu menjadi ranah dari setidaknya mahasiswa PhD atau program dokter. Ya. Artinya bagaimana untuk penelitian di program-program sebelum dokter. Nah itu biasanya kalau saya pribadi, saya tidak membiasakan diri, maksudnya saya membiasakan diri untuk tidak menggunakan kata originality atau novelty, tapi saya lebih suka menggunakan positioning penelitian. Ya. Artinya ketika kita menggunakan kata positioning, kita melakukan positioning, sebenarnya penelitian kita itu di mana sih? Itu nampaknya akan lebih general. Artinya itu bisa dipakai untuk baik mahasiswa dari sarjana atau dari pasca sarjana, dari master atau dari doktorat. Ya. Artinya kalau misalnya Anda bisa menunjukkan bahwa penelitian saya itu posisinya di sini. Jadi Anda bayangkan satu penelitian itu sebagai satu bintang, misalnya di langit, misalnya malam hari Anda lihat atas banyak bintang. Nah, satu penelitian itu satu bintang. Oke. Nah, artinya ketika kita bisa positioning, menunjukkan penelitian saya itu letaknya di kumpulan bintang sebelah sana. Nah, itu sudah cukup. Hanya saja kalau nanti suatu saat misalnya Anda lanjut ke program S3, ketika Anda menunjukkan positioning itu, posisi bintang Anda itu harus sendirian. Itu bedanya. Ya, itu ketika dia sendirian, tidak ada yang tidak ada yang lain di sini, bukan yang lain, tapi tidak ada yang menduplikasi saat waktu itu, gitu. Tidak ada yang sama. Nah, itu artinya penelitian Anda sudah mempunyai originality. Nah, bagaimana tahap untuk mendapatkan atau membuktikan baik positioning atau novelty atau originality sebuah penelitian, itu yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan literatur review, kita melakukan tinjauan pustaka. Nah, itu akan kita bahas hari ini selama 2 sesi. Nah, nanti setelah ini Anda akan ada tugas lagi, ya, bagaimana kita bisa bersama-sama mendesain sebuah proses literatur review. Jadi selama ini mahasiswa biasanya baca paper, kemudian ditulis, baca paper, ditulis, dan nampaknya tidak punya konsep yang jelas. Gitu. Nah, kalau memang Anda masih melakukan itu ketika waktu S1, gitu, waktu sarjana, nah diharapkan untuk S2 sudah tidak begitu lagi. Ya. Dan di akhir 2 sesi ini, ya, diharapkan Anda sudah punya satu roadmap, ya, ketika kita mau melakukan literatur review, kita mau berangkat dari mana dan bagaimana caranya. Nah, itu yang saya harapkan dapat dari 2 sesi, yaitu sesi ini dan sesi berikutnya. Jadi sesi ini kita berbicara tentang gambaran umum apa itu literatur review, dan sesi kedua nanti, ya, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mendesain sebuah proses literatur review yang lebih to the point, lebih straightforward, dan bisa menghilangkan kebingungan-kebingungan atau bias-bias yang mungkin muncul di pihak peneliti. Baik, saya akan mulai dari slide yang pertama. Jadi apa itu literatur review? Gitu. Jadi literatur review adalah a synthesis of studies on any given topic. Jadi literatur review adalah proses sintesis. Ya. Jadi mohon dibedakan apa bedanya antara sintesis dan analisis. Saya yakin Anda sudah cukup paham. Tapi coba akan kita review lagi. Ini saya ambil dari dictionary dari Merriam-Webster. Ya, 2 perbedaan antara analisis dan sintesis. Jadi kalau sintesis itu adalah the composition or combination of part or elements so as to form a whole.
Ya, jadi adalah komposisi atau kombinasi dari beberapa elemen atau bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang lebih besar, untuk membentuk satu keseluruhan. Nah, kemudian untuk yang B itu nampaknya lebih cenderung ke chemical atau ke kimia. Nah, coba kalau kita lihat yang C, jadi yang sebelah kiri, yang C, the combining of often diverse conception into a coherent whole. Jadi menggabungkan beberapa conception yang beragam menjadi satu keseluruhan. Itu analisis, itu sintesis. Ya. Jadi sebetulnya literatur review juga proses yang mirip seperti itu. Jadi kita mengumpulkan beberapa komposisi, kita mengumpulkan beberapa materi, kita mengumpulkan beberapa ide, kita mengumpulkan beberapa konsep untuk kita jadikan satu keseluruhan konsep. Nah, itu sintesis. Jadi kalau Anda ingat mungkin pelajaran SD atau SMP ada fotosintesis, bagaimana menggabungkan materi-materi itu dengan foton, dengan cahaya gitu. Ya, kalau tumbuhan itu kan begitu. Jadi mereka mencari akar, mencari bahan makanan, kemudian dicampur dengan oksigen, itu kan materi-materi yang berbeda. Kemudian dengan foton, dengan cahaya dimasak kemudian menjadi buah dan sebagainya. Jadi makanannya tumbuhan tersebut. Itu sintesis. Atau dari beberapa materi digabungkan menjadi sesuatu yang bisa kita sebut keseluruhan. Nah, berbeda dengan analisis. Ya, analisis itu adalah a detailed examination of anything complex in order to understand its nature or to determine dan seterusnya. Ya. Nggak begitu kelihatan karena itu depan kepala saya sendiri. Jadi kalau analisis itu lebih di breakdown. Jadi ketika ada satu satuan besar, nah kemudian kita pecah. Ini komponennya apa saja sih? Jadi kalau sintesis tadi dari yang kecil-kecil kita jadikan satu yang besar. Nah kalau analisis kebalikannya. Jadi ketika sudah ada satu yang besar, kemudian akan kita pecah komponennya apa saja. Nah kalau masalah itu biasanya kan dianalisis. Jadi ada satu masalah, kemudian kita pecah komponennya, kita cari akar masalahnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau sintesis, nggak mungkin masalah disintesis. Kalau masalah disintesis bukan tambah selesai, tapi tambah stres kan gitu. Jadi masalah dijadiin satu, gitu, dikumpul jadi satu. Nah, jadi literatur review sekali lagi adalah proses sintesis. Ya, yang kita sintesis apa? Nah, itu yang kita bahas di materi ini. Nah, kemudian masih melanjutkan apa itu literatur review. Jadi literatur review itu encompass all existing literature on a given subject. Ya, jadi literatur review itu encompasses semua existing literature pada subjek yang menjadi ketertarikan kita. Ya. Well, the state of art refer to the latest evidence available in the sense of what is newest on the subject. Nah, kadang-kadang output dari literatur review itu adalah apa yang disebut dengan state of the art. Ya, state of the art. Ya, state of the art itu dia merefer kepada the latest evidence available. Jadi bukti-bukti yang terbaru yang tersedia. Artinya apa? Sesuatu yang paling baru di subjek yang menjadi ketertarikan kita. Jadi nanti ketika Anda mungkin melakukan penelitian atau nanti ketika ujian proposal, ujian tesis, kadang-kadang sudah ditanya dengan oleh penguji misalnya, ya novelty art Anda apa, state of the art Anda apa. Nah itu Anda bisa sampaikan bahwa state of the art itu adalah apa kebaruan, apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, ada berbagai macam caranya, ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan macam-macam. Nanti akan kita bahas di sesi yang kedua nanti. Nah, kemudian literatur review sendiri itu biasanya mendahului satu proses penelitian, the whole proses penelitian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengintroduce the general topics. Artinya literatur review itu baiknya memang kita lakukan sebelum kita melakukan sebuah penelitian.
bukan ketika kalau mungkin pengalaman beberapa orang ketika S1 cari topik dulu, kemudian melakukan literatur review gitu. Nah, sebetulnya dalam sebuah penelitian yang terstandar, yang kita lakukan pertama kali sebelum kita melakukan penelitian, itu adalah kita melakukan literatur review. Untuk apa? Tadi yang saya sampaikan, untuk mencari positioning penelitiannya. Ya. Nah, untuk apa lagi nanti akan kita bahas. Nah, tujuannya apa literatur review? Itu tujuannya adalah untuk membantu pembaca, orang yang membaca laporan penelitian kita, untuk memahami background penelitian yang akan kita lakukan, dan bagaimana next logical study to be conducted in this domain, dan bagaimana next logical study itu bisa dilakukan di domain yang sedang kita bahas. Jadi artinya sebetulnya kalau secara garis besar proses literatur review tujuannya kita seperti membuat sebuah peta gitu. Ya, kita membuat sebuah peta. Nah, kemudian dari peta itu kita bisa analogikan ini ada jalan yang belum pernah dilakukan orang, masih ada jalan yang kayaknya buntu gitu, belum bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain misalnya. Nah, penelitian kita adalah menghubungkan dua titik ini. Salah satunya untuk itu, ya, analoginya. Nah, literatur review yang bagus itu membutuhkan research topik yang mendalam. Jadi ketika kita melakukan penelitian, itu sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kita kemarin, bahwa ketika kita melakukan penelitian, ya sebetulnya ada sub penelitian, yaitu kita melakukan literatur review. Jadi, literatur review itu adalah sebuah penelitian tersendiri sebetulnya. Jadi kalau Anda banyak baca paper, itu nampaknya Anda akan menemukan banyak jurnal, banyak paper yang isinya itu adalah dia menyampaikan hasil literatur review-nya. Ya. Jadi ada paper yang memang tujuannya hanya melakukan literatur review. Jadi literatur review itu adalah sebuah penelitian tersendiri sebetulnya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin lulus cepat misalnya, ya, ketika Anda sudah melakukan literatur review, sudah punya proposal, nah hasil literatur review Anda itu Anda publish saja. Dipublish artinya kan sudah aman, sudah punya syarat untuk lulus dulu. Nah, itu bisa dilakukan. Ini saya lanjutkan ya. Nah, ini apa tujuannya literatur review? Jadi literatur review itu adalah sebuah critical look, sebuah review atau pandangan yang kritis, ya, terhadap riset yang sudah dilakukan orang. Tujuan itu apa? It is significant to the work that you are carrying out. Jadi riset-riset kita mau mencoba melihat critical review, critical look dari existing riset yang ada di sekitar penelitian kita. Artinya dari situ kan penting untuk apa? Tadi saya sampaikan untuk melakukan positioning dari penelitian yang mau kita lakukan. Jadi setelah kita tahu, penelitian sekitar kita seperti apa sih? Nah, setelah kita tahu itu dengan cara apa? Dengan cara literatur review. Nah, karena itu kita bisa klaim bahwa penelitian kita itu kebaharuannya di sini. Penelitian kita itu positioningnya di sini. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, untuk memprovide background information, latar belakang dari penelitian yang kita lakukan. Latar belakang itu bisa kita mulai dari, misalnya tadi Mas Hendi diskusi tentang case study. Case study itu kira-kira kalau ada kasus seperti ini, kira-kira metode yang bisa dipakai apa? Kita bisa melakukan literatur review. Ya. Misalnya, untuk case study ini bisa pakai metode A, bisa pakai metode B, bisa pakai metode C. Dari metode A, B, C ini, A kelebihannya apa, kelemahannya apa, B kelebihan apa, kelemahan apa, C kelebihan apa, kelemahan apa.
Nah, setelah kita analisis kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode tadi, mana sih metode yang paling cocok? Nah, kita bisa melakukan gaya penulisan serah mau deskriptif, mau naratif, mau argumentatif, silakan. Jadi itu kita dapat background information. Nah, kemudian yang kedua, to establish importance, untuk menunjukkan seberapa penting sih penelitian. Seberapa penting penelitian. Jadi misalnya contoh nih, kita melakukan literatur review paper-paper yang berhubungan dengan project management misalnya. Ternyata mungkin ada yang bilang bahwa project management ini terbukti sukses di area ini. Paper yang kedua terbukti sukses di area ini. Nah, kita punya kasus nih, ternyata tipikal pekerjaan dia, tipikal project, dan ternyata implementasi project manajemennya immature. Nah, bagaimana mendesain sebuah project management yang lebih mapan misalnya di tempat tadi, nah, itu bisa meng-establish importance di sini. Kemudian to demonstrate familiarity. Dan yang terakhir to carve out a space for further research, untuk mencari kita mengukir, mencari satu celah untuk penelitian-penelitian berikutnya. Nah, ini karakteristik dari efektif literature review. Ya. Jadi literatur review yang efektif itu setidaknya mempunyai 4 karakteristik tadi. Ya. Jadi kalau Anda ingin menilai misalnya hasil literatur review saya bagus nggak ya? Itu bisa Anda lihat setidaknya dari 4 itu. Yang pertama, bisa meng-outline important research trend. Bisa memberikan gambaran bagaimana tren dari riset area yang sedang kita lakukan. Contoh misalnya, kembali ke kasus project management tadi. Bisa nggak, kalau yang disebut dengan tren itu kan time based. Time based, artinya mungkin coba kita cari bagaimana sih project management misalnya 20 tahun lalu. Metode yang banyak dipakai apa? Contoh. Kemudian bagaimana 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan seterusnya. Itu kan muncul tren. Oh, misalnya 20 tahun lalu orang masih menggunakan Pro CPM. Kemudian 15 tahun lalu Pro CPM tapi sudah pakai software misalnya. Nah, kemudian semakin ke sini orang sudah menggunakan artificial intelligence. Kemarin mahasiswa saya 2 orang menggunakan GA kayaknya, genetic algorithm, untuk mendesain satu jadwal sebuah project. Project kalau nggak salah waktu itu overhaul maintenance. Itu kan project juga. Artinya trennya sudah berubah, yang awalnya modelnya model deterministik, kemudian lebih ke probabilistik karena semakin banyak ketidakpastiannya. Nah, probabilistik mungkin hanya menggunakan statistika biasa. Nah, semakin ke sini trennya nampaknya juga sudah mulai menggunakan artificial intelligence, banyak menggunakan big data dan sebagainya. Nah, itu contoh yang kita bisa meng-outline tren. Itu bisa kita lakukan. Artinya tren tidak hanya time based, tapi juga metode yang digunakan, kasusnya misalnya. Kalau dulu misalnya kasus-kasus project management banyak di project konstruksi misalnya, semakin ke sini misalnya banyak yang project IT, kemudian project pengembangan produk dan seterusnya, itu juga bisa menjadi tren. Jadi tidak hanya metode tapi juga untuk tujuannya bisa dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, assessing the strength and weaknesses of existing research. Jadi kita bisa melakukan penilaian kekuatan, strength and weaknesses dari riset-riset yang sudah ada. Ya, riset-risetnya sudah ada. Itu yang kita analisis. Ya, strength-nya kita tutupi, weakness-nya kita tutupi, strength-nya kita pakai. Ya, bagaimana kita bisa mengelaborate dari
kata kunci tadi, strength and weakness. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa menunjukkan the importance dari riset yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, identifying potential gaps in knowledge. Jadi mengidentifikasi gap potensial dari pengetahuan. Ya, ketika contoh misalnya gap, ini kasus ada, tapi belum pernah ada satu metode standar untuk menyelesaikan kasus tadi. Nah, misalnya kemudian Anda mengusulkan satu metode, satu framework misalnya untuk melakukan. Jadi tadi sempat diskusi dengan Mas Randy, jadi misalnya belum pernah ada penelitian yang melakukan, yang mengimplementasikan Lean, misalnya Lean Service, ya, konsep dari Lean pada pada sebuah proses jasa atau proses pelayanan atau proses apa, itu belum benar. Artinya itu perlu dibuktikan dengan literatur review. Nah, kemudian establishing a needs for current and future research project. Jadi kita menentukan kebutuhan untuk riset yang sekarang atau riset yang akan datang. Nah, kemudian ini mulai masuk to the point, bagaimana langkah-langkah kita melakukan literatur review. Ya, setidaknya ada 5 langkah besar yang harus disebut. Ya, pertama, ya sebagai Anda saya yakin sudah banyak ini di bidang manajemen. Manajemen ada PDCA, ada Plan, Do, Check, Action. Jadi hampir semua aktivitas di bidang manajemen yang harus kita ingat bahwa kita harus ada planning. Ya, tapi ada satu sebelum planning sebetulnya, yaitu apa? Setting the target, setting the objective. Artinya, meski kita melakukan literatur review itu juga harus kita lakukan setting objektif juga. Apa tujuan kita melakukan literatur review? Sesuatu yang tidak ada objektifnya, kita membuat plan itu akan percuma juga. Apa yang kita plan? Kita tidak ingin mengachieve apa-apa. Jadi PDCA itu bisa jadi nonsens kalau tidak ada KPI yang harus kita set terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan literatur review, sebuah proses, ya. Kalau misalnya langkah pertama planning, ya, langkah ke-0 yang kita lakukan adalah kita setting objektif. Apa tujuan kita melakukan literatur review? Itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Apa yang mau kita dapat sih dari proses literatur review? Jadi kalau di penelitian, what is the research question? Apa rumusan masalah? Apa rumusan masalah yang kemudian mau kita selesaikan di proses literatur review ini? Itu yang perlu diidentifikasi lebih dahulu. Plan yang pertama. Yang kedua, kita reading and research, membaca dan melakukan research. Kemudian kita melakukan analisis, drafting, dan revising. Ada 5 langkah besar di literatur. Nah, pertanyaan yang paling susah, ya, yang adalah step yang kedua. Yang mau kita baca apa? Yang mau kita riset apa? Dari paper mungkin satu jurnal itu bisa 20 halaman. Nah, kalau misalnya untuk lulus S2 itu setidaknya kita harus baca 50 artikel misalnya. 50 artikel kali 15 halaman itu sudah berapa ratus halaman. Dan itu bahasa Inggris. Gimana baca? Apa yang mau kita cari dari artikel ini apa? Itu sebetulnya yang kadang-kadang orang atau peneliti itu bias gitu, galau mereka. Ketika mereka baca satu paper, apa sih yang mau saya cari di paper ini? Ketika kita nggak tahu apa yang mau kita cari di sebuah paper, nah, itu ujung-ujungnya apa? Kalau paper itu di print dan kita bawa stabilo, kita bawa marker, itu ujung-ujungnya hampir semua halaman tuh ada markernya. Saya yakin Anda pernah begitu. Mungkin waktu S1 sih. Jadi baca satu paper, kayak yang penting itu dikasih stabilo warna kuning gitu di marker. Di highlight semua warna yang penting-penting. Jatuhnya apa? Hampir semua halaman ada markernya dan banyak. Karena kita nggak tahu yang mau kita cari apa. Nah, nanti di sesi yang kedua kita akan membahas detail bagaimana kita bisa to the point untuk mencari
apa sih yang penting dari paper yang mau kita baca. Nggak harus semua kita baca, tapi kita bisa langsung untuk buat. Nah, sebagai pengalaman, saya pernah membuat satu paper, ya, bikin satu paper tentang literatur review, dan saya melakukan literatur review hanya 2 jam, membaca 15 paper, dan jadi satu paper dalam semalam. Artinya hasilnya bisa jadi dalam semalam. Itu nanti akan saya kasih tips-tipsnya. Nah, jadi sekali lagi itu ada 5 langkah utama. Jadi misalnya ada sub langkahnya boleh. Jadi planning itu apa, reading researching itu apa namanya, langkah-langkah yang ada di dalamnya, sub-subnya itu boleh. Ya, analyzing, drafting, and revising. Akan kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, planning. Ya, jadi planning, what type of literature review am I writing? Jadi tipe literatur seperti apa yang akan saya baca dan yang akan saya tulis. Nah, ketika kita melakukan planning, yang pertama, ya, kita menentukan dulu fokusnya. What is the specific thesis? What is the specific problem or research question? Ya, yang coba kita definisikan dan coba akan kita selesaikan. Artinya, sebelum Anda melakukan literatur review, perlu juga kita mengidentifikasi research question. Mengidentifikasi research question. Jadi research question di sini adalah bisa research question di penelitian kita, atau kalau kita menganggap literatur review ini prosesnya jadi satu riset tersendiri, ya. Apa sih research question yang mau kita buat di literatur review? Contoh research question di literatur review, ya, menentukan metode yang banyak dipakai untuk menyelesaikan sebuah kasus misalnya kasus scheduling misalnya, atau kasus optimasi misalnya antara supplier dan manufacturers, gitu. Ya. Selama ini untuk menselaraskan supplier sama manufacturers, itu metode apa yang sudah banyak dipakai orang misalnya. Itu research question untuk literatur review. Nah, itu harus Anda tentukan. Apakah Anda cari metodenya, atau Anda mau tentukan trennya, atau Anda mau menentukan apanya. Nah, mengidentifikasi fokus itu penting supaya kita bisa melakukan sorting dan categorizing information. Artinya ya, kita kalau paper-paper yang kira-kira tidak berhubungan dengan apa yang mau kita cari, tujuan kita melakukan literatur review, yang nggak usah dibaca, nggak usah download juga. Kemudian kita kategorisasi. Jadi kita bisa melakukan kategori. Kategori berdasarkan apa? Bisa based on time, waktunya, bisa metodenya, bisa hasilnya. Ya. Jadi misalnya kita bisa kategorisasi paper itu berdasarkan, oh ini paper untuk menyelesaikan kasus X, tapi metodenya A, yang ini metodenya B, ini metodenya C, gitu. Oh ini waktu misalnya ini di atas 10 tahun lalu, ini 5-10 tahun lalu, ini 1-5 tahun lalu, kita kategori berdasarkan waktu. Kita kategori berdasarkan hasil. Oh ini hasilnya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ini hasilnya untuk mengurangi waste misalnya. Nanti kategorinya apa, hasilnya apa, dan seterusnya, itu bisa. Tetapi sekali lagi itu harus bersumber pada research question yang sudah kita set sebelumnya. Itu akan membuat kita lebih fokus. Nah, kemudian yang kedua, mengeliminasi irrelevant information. Bagaimana kita bisa mengeliminasi informasi-informasi yang tidak relevan. Jadi kadang-kadang ketika kita baca paper, seringkali itu saya juga ngalami sendiri dulu. Ya.
semua kayak di highlight gitu. Sebetulnya kalau dihubungkan yang di highlight itu tidak relevan sama research question yang di set sebelumnya. Cuman kayaknya ini menarik, ini nanti bisa jadi ini. Padahal itu nggak relevan. Itu bisa jadi kalau terlalu banyak yang nggak relevan, itu malah kita jadi bingung sendiri maksudnya biasa, jadi nggak fokus. Jadi itu pentingnya planning. Kita tahu apa yang mau kita capai. Sampai kalau perlu nanti di pertemuan sesi yang kedua, sampai kita desain keywordnya apa, keyword untuk mencari ini apa, untuk mencari paper yang relevan itu apa, dan nanti sampai desain. Dan yang kedua, tipenya apa, tipe literatur review yang mau saya lakukan, apakah jurnal cukup atau proceeding cukup. Jadi publikasi kan bisa macam-macam. Ada yang bentuknya proceeding itu biasanya keluaran dari conference. Ada jurnal. Proceeding sendiri ada conference nasional, ada conference internasional, jurnal dan jurnal nasional, jurnal internasional. Yang level dari reviewnya berbeda. Jurnal internasional tuh secara umum ada tiga level juga, jadi Q1 sampai Q4. Q1 itu paling tinggi levelnya. Ya, jadi apakah kita cukup menggunakan jurnal nasional saja, atau kita harus menggunakan jurnal internasional, atau kita pakai proceeding nasional atau proceeding internasional, ya, atau bagaimana? Nah, kemudian yang mau kita cari apa? Teorinya, metodologinya, policy-nya, apakah kita perlu membandingkan antara kuantitatif atau kualitatif, dan sebagainya. Ya, itu planning. Nah, kemudian bagaimana skopnya? Skop itu bisa berdasarkan waktu. Ya. Skop misalnya, apa kita mau mencari skop waktu penelitian misalnya 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau boleh sampai puluhan tahun yang lalu. Kalau engineering nampaknya jarang kita menggunakan penelitian sampai puluhan tahun lalu. Tapi kalau misalnya penelitian di bidang sosial, misalnya sosiologi atau antropologi, gitu, kita penelitian tentang mumi di Mesir, ya kita juga perlu penelitian puluhan tahun yang lalu. Ya, itu skop berhubungan dengan waktu. Bagaimana skop berhubungan dengan geografi, apakah satu provinsi tertentu, satu negara tertentu, satu kawasan, misalnya ASEAN, ya, atau satu benua dan sebagainya. Kita ada skop waktu, skop geografi. Gitu. Misalnya kita mau mempelajari bagaimana supply chain di Asia Tenggara dibandingkan dengan supply chain di Eropa. Kalau ternyata perbedaannya, kalau di Eropa mereka sudah banyak menggunakan teknologi, contoh sampai ke AGV, ya misalnya automatic guided vehicle sudah dipakai di warehouse mereka, di kita masih pakai forklift biasa sebagai contoh. Nah, kemudian muncul gap, gap itu yang akan kita perbaiki. Kenapa sih muncul gap itu misalnya? Itu skop geografi. Ada skop-skop yang lain. Nah, kemudian juga yang terakhir akademik disiplin. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini silahkan nanti ketika Anda mulai melakukan literatur review, refleksi ini dipikirkan. How many research question you should answer. Jadi, ketika Anda melakukan penelitian, coba direfleksikan research question atau research question untuk literatur review saya sudah relevan belum? Ya, kalau sudah relevan, mau kita lakukan, berapa banyak dari research question itu yang sudah bisa dijawab dan berapa banyak yang belum? Kalau berapa banyak itu artinya bisa lebih dari satu research question. Jadi kita melakukan literatur review, ya. Research question untuk literatur review, ya sekali lagi research question untuk literatur review, bukan research question untuk penelitian, tapi research question untuk proses tinjauan literatur itu bisa lebih dari satu.
berhubungan dengan skopnya tadi, berhubungan dengan waktunya, dengan metodenya, macam-macam. Ya. Dan sebagainya. Silakan perfeksinya dilakukan ketika Anda melakukan proses literatur review. Dan itu tidak harus di akhir ya, itu boleh iteratif. Perlu nambah nggak, perlu dikurangin nggak, dan sebagainya. Yang langkah yang kedua, setelah kita melakukan planning, kita melakukan reading and researching, ya, membaca dan melakukan riset. Nah, ini ada beberapa hal yang umum, yang perlu, yang biasa dilakukan. Ya, ketika proses reading and researching, ya, kita mengumpulkan dan membaca materi. Tapi yang kadang mengumpulkan gampang. Saya yakin kalau hanya mengumpulkan saja, ya, 100-200 paper dikumpulkan dalam sehari bisa. Cuman membacanya ini loh yang susah. Yang mau kita baca di bagian apa? Informasi apa yang pengen kita dapat dari paper-paper tadi? Nah, itu perlu didesain di proses planning, di proses yang pertama. Kita desain tujuan kita melakukan penelitian apa, ya, yang kita harapkan dari proses literatur review-nya apa, sehingga kita bisa punya guidance. Dalam satu paper yang mau kita cari apa? Apakah metodenya, apakah hasilnya, atau apanya? Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian juga beberapa poin penting yang mungkin bisa kita summary, ya, bahwa penulisnya itu pasti. Penulisnya siapa? Apa tujuan penulisnya? Kemudian bagaimana perspektif penulisnya, bagaimana metodenya, kemudian siapa intended audience-nya, ya, conclusion-nya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang penting pilih hanya sumber-sumber yang relevan dari artikel, bisa jurnal atau proceeding, atau dari buku-buku yang relevan. Dan yang penting untuk Anda ingat ketika Anda menemukan sesuatu yang menarik, ya misalnya seorang penulis, misalnya penulis A, ya, penulis A, ini penulis paper yang Anda baca. Nah, orang A ini dia mengutip orang namanya X, ya, dan Anda setuju dengan pendapatnya X, ya. Kalau versi yang lama, biasanya dalam literatur review atau dalam kita menulis literatur review itu ditulis kadang-kadang menurut X di dalam A. Nah, itu udah nggak bisa sekarang. Ketika Anda tertarik idenya X, meski itu Anda dapatnya di papernya A, Anda cari X ini originally ngomong apa. Yang itu kemudian Anda langsung kutip misi X. Nggak usah sebutkan A, nggak apa-apa. Nah, itu artinya relevan books and article. Nah, langkah yang ketiga, jadi langkah yang ketiga adalah analyzing. Bagaimana saya mengakses, bagaimana saya menilai research yang ada. Nah, ini adalah beberapa source analyzing. Jadi literatur review itu tidak hanya kita menulis penelitian saja. Ya. Kalau Anda hanya mencari paper, kemudian membaca, kemudian di list, si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini, itu seperti author parade. Jadi kayak parade author saja yang tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap penelitian Anda. Tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Nah, untuk menghindari hal tadi, maka kita perlu melakukan analisis. Ya. Analisis, artinya analisis itu perlu juga masukkan dalam perencanaan yang mau kita lakukan. Dalam analisis itu apa? Apakah kita mau mencari metode yang paling cocok,
apakah kita mau mencari hasil yang paling relevan atau apa? Atau kita mau membandingkan beberapa metode. Misalnya begini, ada gaya penulisan atau gaya literatur review ya. Misalnya kalau saya amati beberapa mahasiswa, ada secara umum mereka punya dua gaya. Yang pertama adalah mereka menggunakan method comparison. Mereka mencari beberapa metode yang digabung, dicari, dibandingkan mana apa kelebihan kekurangannya, nah, kemudian dianalisis untuk mencari metode apa yang paling cocok atau gabungan metode mana yang paling cocok. Jadi misalnya metode A, kelebihan kekurangannya apa, B, kelebihan kekurangannya apa, C, kelebihan kekurangannya apa. Ya. Kalau memang kasusnya ini tertentu, kemudian dicocokkan, kasus ini metode paling cocok apa? Perlu, kalau misalnya metode A ini perlu dimodifikasi enggak? Oh misalnya A digabung dengan metode X, itu memodifikasi. Dengan itu contoh melakukan analisis. Atau cara yang kedua adalah mereka menggunakan kalau saya bilang cari supporter banyak-banyak. Pak, pokoknya mau nggak mau saya pakai metode ini. Mau nggak mau saya pakai metode Lean. Nah, itu boleh nggak? Ya boleh. Artinya, prosesnya, Anda bisa pakai yang pertama tadi, membandingkan metode, atau yang kedua, Anda cari argumen sebanyak-banyaknya, supporter sebanyak-banyaknya bahwa kasus Anda ini bisa loh dipakai metode yang ini, tanpa melakukan perbandingan metode. Nah, itu proses secara garis mudah bagi proses analisis itu sampai ke sana. Jadi analisisnya bisa dua level, individual sources atau body of research. Individual sources itu artinya kita menganalisis satu sumber saja. Atau kalau body of research itu pakai research yang mempunyai metode-metode yang sama. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa 4 analisis task yang harus dilakukan. Kita summary, sintesis, kritik, compare. Nah, ini summary-nya seperti apa? Summary-nya Anda bisa pakai metode kartu yang sering saya sampaikan ke mahasiswa. Dikopas saja, dikopas atau di highlight. Kalau Anda PDF di highlight atau dikopas masuk ke Word juga bisa. Kemudian disintesis, kemudian dalam kritik, kemudian kita compare satu yang lain. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang mahasiswa terjebak ketika melakukan summary and synthesis, itu melakukan kopas apa adanya. Padahal itu adalah satu apa yang disebut dengan plagiarisme. Dan nanti di UI, ya, di UI itu tesis Anda itu akan dicek plagiarisme. Standar sekarang nampaknya kalau masih kurang dari 20% masih diperbolehkan. Kita punya Turnitin, jadi satu website untuk mengecek seberapa banyak kopas nampaknya yang dilakukan. Nah, bagaimana menghindari itu? Kita bisa melakukan apa yang disebut dengan parafrase. Ya, parafrase. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang bagaimana kita melakukan parafrase. Tapi intinya, ide-ide yang sudah kita temukan tadi, kita ketik dengan bahasa kita sendiri. Kita ketik dengan bahasa kita sendiri. Ya. Nah, silakan Anda baca lebih detail di slide ini. Apa yang perlu kita tahu, bagaimana apa key argumennya, key karakteristiknya, key konsepnya, ya, bagaimana existing debate atau teori yang muncul, bagaimana common methodological yang dipakai di area yang kita dalami dan sebagainya. Nah, ini contoh beberapa bahasa dalam bahasa Inggris ya misalnya Normadin has demonstrated
sebagainya. Ini contoh. Kalau bahasa Indonesia mungkin berbeda. Nah, silakan, ini contoh saja. Nah, ini juga contoh bagaimana kita melakukan summary and synthesis. Silakan Anda baca. Jadi ini agak banyak karena banyak contoh-contohnya. Kalau Anda ingin baca lebih detail, kalau misalnya di YouTube, silakan di-pause dulu, dibaca, nanti dilanjut lagi. Nah, kemudian bagaimana comparison and critic? Comparison and critic itu bisa mengevaluasi strength and weakness, ya, dan sebagainya. Nanti silakan dibaca. Contohnya bagaimana comparison and critic. Ya, misalnya ini bagus tapi ya. Ini beberapa adjektif dalam bahasa Inggris yang bisa dipakai: unusual, small, simple, explanatory, dan sebagainya. Nah, ini yang paling susah. Bagaimana menggabungkan semua ide jadi satu. Tapi awalnya susah, tapi ketika Anda sekali dan bisa, itu nanti akan lebih gampang. Artinya bagaimana kita merap ide-ide yang sudah kita kumpulkan dalam proses literatur review itu jadi satu ide besar. Sekali lagi tadi ada sintesis. Jadi proses analisis di sini itu akhirnya berujung ke proses sintesis. Mensintesis semua ide-ide itu sehingga dia menjadi satu whole, satu ide besar yang akan kita pakai di penelitian kita. Nah, silakan Anda baca ya. Ini beberapa poin yang perlu dilihat ketika kita melakukan sintesis. Putting it all together kan sebenarnya sintesis. Jadi saya salah kata di situ, analyzing. Sebenarnya yang dianalisis adalah literatur review-nya dan hasilnya adalah terakhir adalah sebuah proses sintesis. Idenya kira-kira begitu. Nah, langkah keempat adalah kita melakukan proses drafting. Proses drafting. Drafting ini adalah kita membuat satu framework. Ya. Kira-kira yang mau kita tulis apa? Apa yang mau kita sampaikan ke pembaca supaya pembaca setuju dengan kita, ya, berhubungan dengan tujuan kita melakukan literatur review. Kalau tujuan kita melakukan literatur review itu adalah untuk mencari metode yang terbaik misalnya. Nah, bagaimana kita membuat satu senario, satu tulisan, ya, bagaimana flow-nya, apa saja yang perlu kita sampaikan di situ supaya pembaca setuju dengan kita bahwa metode yang kita pakai adalah metode yang paling cocok. Ya. Jadi kita set dulu tujuan ini apa, kita melakukan literatur review. Nah, itu kita jadikan patokan, ya. Kita jadikan patokan kalau kita mau menulis. Supaya tujuannya ke sini, flow-nya harus seperti apa, ya, kontennya harus seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu proses drafting. Nah, drafting itu kemudian berulang. Ya. Nah, saya masuk ke sini dulu. Jadi untuk membantu approach kita dalam membuat draft, ya, in a manageable fashion, yaitu kita perlu urgensi, eksigensi, urgensi dari penelitian itu perlu disampaikan. Kemudian tesis statement yang tadi saya sampaikan, organization berhubungan dengan paragraphing, paragraf ini kira-kira ngomong apa, flow-nya, ya kan? Dan flow kemudian kontennya, introduksinya seperti apa, konklusinya seperti apa, dan yang penting citation. Menurut siapa? Okay. Menurut siapa? Ya, jadi kalau kita punya banyak citation, itu artinya kan itu orang yang mendukung ide-ide kita, atau orang yang kita ambil idenya, ya, untuk meyakinkan orang bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuatu yang sudah on track. Nah, itu beberapa item yang perlu Anda perhatikan ketika proses drafting. Nah, itu detailnya bagaimana, apa itu thesis statement. Silakan Anda baca. Sekali lagi, kalau memang ada di YouTube, silakan di-pause. Ini juga contohnya. Bagaimana organization-nya, maksud ke topical, distant to close, debate, chronological, seminal study, dan seterusnya.
Nanti materi juga akan saya share, jadi Anda lebih punya banyak waktu untuk membaca lebih detail. Ini agak saya percepat karena memang slide-nya banyak. Jadi detail dari yang bisa poin-poin disampaikan tadi Anda bisa lihat di slide-slide setelahnya. Contohnya bagaimana introduction, example of introduction, bisa Anda jadikan patokan ketika Anda menulis ya nanti. Dan bagaimana conclusion. Sekali lagi ini conclusion di literatur review ya, bukan conclusion di tesis. Artinya conclusion literatur review ya itu bisa jadi satu misalnya bahwa metode ini atau kasus ini cocok misalkan dengan metode X, itu conclusion dari literatur. Nah ini beberapa item yang perlu perhatikan ketika kita melakukan sitasi. Nanti kalau Anda mau pakai sitasi, Anda bisa pakai MS Word, itu ada khusus untuk sitasi. Kemudian Anda bisa pakai Mendeley atau Anda pakai EndNote. Kalau saya bisa pakai yang terakhir, pakai EndNote. Jadi untuk membuat seperti ini misalnya, ini misalnya, ini menurut Povinelli et al. 98 itu misalnya gitu. Nah itu kita bisa lakukan ketika kita pakai software untuk sitasi, itu otomatis nanti akan masuk ke daftar pustaka tanpa kita harus menulis manual. Nah, yang kelima, langkah terakhir adalah kita melakukan revising. Jadi antara drafting sama revising itu proses iteratif. Ya. Yang drafting, kemudian kita evaluasi, kita revisi dan seterusnya. Makanya di situ disebutkan how can I fine tune the draft. Bagaimana kita tuning draftnya. Nah, beberapa tips dari proses revising, title-nya, introduction-nya, dan sebagainya. Jadi ini selain untuk literatur review, bisa ambil juga Anda pakai untuk penulisan tesis Anda nanti. Oke, ini sudah tinggal 7 slide lagi, cepat juga. Nah, bagaimana writing literature review and summary? Oke, silahkan Anda baca. Nah, ini yang berapa yang Anda ingat nih? Ini penting untuk saya sampaikan. Ya. Jadi literatur review itu tidak hanya daftar dari apa yang sudah kita baca. Jadi literatur review sekali lagi bukan hanya menunjukkan, oh saya sudah baca ini loh. Anda lihat sebelah kiri. It should not be a listing of what we have read from others on the topics. Jadi tidak hanya list, oh saya sudah baca ini nih, isinya ini. Sudah baca ini, isinya ini. Tidak begitu saja. It should be a structured review of interesting aspect of the literature, but showing why our paper is needed. Jadi itu harus jadi sebuah review yang terstruktur. Ya, dari aspek-aspek yang menarik dalam literatur yang kita baca tadi. Tetapi yang diharapkan adalah kita ingin menunjukkan kenapa sih paper kita atau penelitian kita ini dibutuhkan atau perlu, urgensinya apa. Nah, itu nanti sangat berhubungan dengan tujuan dari kita melakukan literatur review. Kita bisa memasukkan yang ketiga ya, kita bisa memasukkan referensi-referensi dari pekerjaan yang kita nggak suka. Boleh. Misalnya saya nggak suka pekerjaan ini, kita mau tanda kutip nih, mengkritik pekerjaan dia, itu boleh. To make a point boleh, tapi kita harus tetap polite, ya, tetap polite. Nah, sebentar. Nah, kemudian ada beberapa gaya yang nampaknya kalau saya amati itu sering banyak terjadi. Gitu.
Jadi dalam menulis paragraf-paragraf dalam literatur review, ya, itu biasanya orang mempunyai dua gaya umum. Ada yang disebut dengan yang pertama, adalah sebelah kanan, disebut dengan konsep sentrik, dan yang kedua author sentrik. Konsep sentrik, author sentrik. Kalau konsep sentrik itu biasanya satu bagian, misalnya satu paragraf atau satu bagian dari paragraf, dia membahas satu konsep tertentu. Konsep X, kemudian dia membahas author A ngomong apa, author B ngomong apa, author C ngomong apa. Konsep Y, dia ngomong author A bicara apa, author C bicara apa, dan seterusnya. Jadi dia kumpulkan paragraf based on konsep. Tapi ada beberapa orang yang author centric. Misalnya, satu paragraf dia membahas satu paper. Jadi author A konsepnya ini, author B konsepnya ini, dan seterusnya. Mana yang lebih menarik, mana yang lebih efektif, terserah, itu gaya. Itu gaya. Asalkan by the end of the day, di akhir literatur review itu conclusion-nya, ya, itu sesuai yang Anda harapkan. Sesuai yang Anda harapkan. Tapi kalau saya biasanya pakai yang konsep sentrik. Saya biasanya pakai sentrik. Karena kalau author sentrik itu nampaknya, itu ujung-ujungnya kalau kita tidak jeli, ya, kita tidak hati-hati, itu akan berujung kepada itu akan jadi hanya daftar dari penulis saja tanpa kita tahu author-author itu kontribusi ke penelitian kita apa sih, yang bisa mendukung kenapa penelitian kita penting, itu susah untuk ke sana. Karena jadi akan bias gitu. Jadi ini membahas author A, membahas author B, author C, author D. Nah, kemudian bagaimana mensintesis ide-ide mereka supaya menunjukkan bahwa penelitian kita penting itu, kalau saya pribadi kesulitan. Dan alhamdulillah sekarang saya juga menjadi reviewer di satu jurnal Q1, jurnal Q1 yang tadi saya sampaikan yang levelnya paling tinggi. Jadi kalau Anda cari jurnal Computer and Industrial Engineering, saya beberapa kali mereview di sana, dan biasanya paper-paper yang bagus itu memang konsep sentrik. Author sentrik itu susah untuk mensintesis idenya, gitu, karena udah bias. Karena buat orang, penulisnya siapa enggak penting. Yang penting adalah apa konsep, dan bagaimana konsep itu bisa menunjukkan ke pembaca bahwa paper kita atau penelitian yang kita lakukan itu dibutuhkan oleh orang. Nah, kemudian ada dua basic konten dari literatur review. Jadi Anda jangan lupakan. Jadi literatur review tidak hanya jadi bab 2 tesis Anda. Itu tidak hanya berisi review of literatur saja yang sudah kita bahas ini tadi, tapi juga bisa berisi landasan teori. Oke. Jadi misalnya kita mau mencari literatur review, ya, flow-nya kira-kira begini. Literatur review itu untuk mencari metode. Jadi kita bandingkan metode A, B, C. Oh, yang terpilih untuk kasus kita adalah metode C. Nah, metode C ini landasan teorinya seperti apa? Metode C ini kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Data yang kita perlukan, data apa saja? Cara ngambil datanya seperti apa? Misalnya pakai kuesioner, ya. Bagaimana cara membuat kuesioner yang benar? Kalau pakai pengamatan langsung, bagaimana pengamatan langsung yang benar? Sampelnya berapa? Mengolah datanya seperti apa? Kalau dia pakai metode interview misalnya, kalau metode tadi membutuhkan interview, bagaimana interview yang baik, bagaimana teori interview yang baik, bagaimana syarat pakar yang harus diinterview, dan sebagainya, itu landasan teori. Jadi bab 2 itu selain berisi literatur review juga berisi landasan teori. Nah,
Ini juga beberapa item yang menarik pada proses induktif dan deduktif study. Jadi literatur review itu ada yang bergaya deduktif, ada yang bergaya induktif. Ya. Jadi kalau di S1 dulu yang mungkin masih ingat itu Mbak Novri, gitu. Ada induktif sama deduktif gitu. Itu sampai sekarang di UI masih ada yang saya kritisi betul. Ini sebetulnya enggak begitu. Skripsi itu tidak harus ada dua-duanya. Salah satu saja bisa. Ya, apa bedanya induktif dan deduktif study? Jadi ketika kita melakukan literatur review, kita bisa menggunakan gaya deduktif, kita bisa menggunakan gaya induktif. Perbedaan utamanya dari induktif sama deduktif study adalah ketika kita melakukan inductive reasoning, itu tujuannya adalah kita mendevelop satu teori berdasarkan fakta yang kita temukan. Jadi kemudian kita develop teori. Misalnya perusahaan X penelitian X, ya misalnya perusahaan X ya, perusahaan A saja, perusahaan A dia pakai Lean, produktivitasnya naik. Perusahaan B pakai Lean, produktivitasnya naik. Perusahaan C pakai Lean, produktivitasnya naik. Kita bisa membuat sebuah teori bahwa dengan implementasi Lean itu meningkat produktivitas. Itu teori. Dengan cara apa? Inductive reasoning. Yang kedua, lawannya atau kebalikannya adalah deductive reasoning. Tujuannya apa? Kita mau mengetes existing teori. Ada teori baru kita tes. Misalnya, ada satu statement bahwa implementasi metode X itu bisa meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan reliabilitas dari aset. Mari kita cek. Jadi contoh misalnya gini, implementasi preventive maintenance itu bisa meningkatkan reliabilitas aset. Itu teori. Nah, kemudian akan diimplementasikan sebuah kasus. Ternyata kesimpulannya bahwa ia meningkatkan, tetapi tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan, biaya yang dikeluarkan. Karena ternyata di sebuah perusahaan, ketika diimplementasikan preventive maintenance, itu biayanya jauh lebih besar daripada dia melakukan breakdown maintenance misalnya. Nah, itu ada teori kemudian dia tes. Nah, itu deduktif sama induktif. Nah, kalau inductive reasoning itu bergerak dari satu spesifik observation menuju ke umum atau kita generalisasi. Kalau deduktif itu kebalikannya. Ya, ada sesuatu yang general, kemudian kita akan coba tes di kasus-kasus tertentu. Nah, kira-kira perbedaannya secara garis besar seperti ini. Jadi kalau inductive study, lihat di sebelah kanan. Kita mulai dari observasi. Dari observasi kita lihat polanya, pattern-nya. Kemudian kita cari hipotesis tentatifnya, kita buat sebuah teori. Contoh ya, sebelah kiri inductive study, kita yang warna biru saja sebagai contoh. A low-cost airline flight is delayed. Satu observasi. Kemudian setelah kita melakukan observasi, kita menemukan sebuah pattern, menemukan pola. Bahwa ada 20 flight yang lain dari low-cost airline itu delay. Kemudian kita membentuk satu teori, apa? Low-cost airline always have delay. Itu induktif. Jadi dari observasi, kita cari pola, kita bentuk sebuah hipotesis kita buat teori. Nah, Anda bisa melakukan itu ketika Anda melakukan literatur review. Ya. Buat sebuah pola dulu. Jadi misalnya Lean kok bagus ya diimplementasikan di manufaktur. Buktinya ini. Lean bisa meningkatkan kinerja manufaktur. Kemudian Lean coba diimplementasikan ke warehouse misalnya. Ternyata warehouse meningkat dengan Lean, kemudian muncul Lean warehouse. Oh, buktinya ini.
Oh, lean bisa juga kemudian di maintenance, jadi lean maintenance. Buktinya ini. Oh, berarti lean bisa meningkatkan kinerja sistem. Bisa nggak lean masukkan sistem yang lain? Nah, itu contoh bagaimana kita mendevelop satu teori. Nah, kebalikannya, kalau reductive study, itu kita muncul dari teori. Teori, kemudian kita bikin hipotesis, kemudian kita lakukan observasi. Dari observasi, kita dapat confirmation hasilnya. Apakah hasil konfirmasi itu mendukung teorinya, atau malah kebalikannya. Ya, jadi ketika ada teori tadi, oh lean, teori yang muncul ya, lean bisa meningkatkan kinerja satu departemen misalnya. Kemudian kita coba implementasikan lean misalnya di marketing misalnya, atau di healthcare, di mana di kesehatan. Kemudian setelah itu kita bikin observasi dan konfirmasinya bisa jadi, oh lean ternyata bisa di healthcare, seperti konfirmasi. Atau malah kebalikannya, lean nggak bisa di healthcare, karena healthcare itu kasusnya sangat spesifik. Kalau kita mengurangi orang, mengurangi perawat misalnya, oh banyak perawat yang nganggur, kita kurangi, dampaknya apa? Waktu-waktu tertentu banyak pasien yang tidak tertangani, dan itu menimbulkan kerugian lebih besar. Bagi contoh misalnya. Ya. Nah, kalau Anda menemukan hal seperti itu, jangan takut. Artinya beberapa mahasiswa yang saya amati masuk S1, ketika hasil konfirmasinya berbeda dengan mainstream, yang mereka lakukan kadang-kadang mereka merekayasa data supaya itu sesuai dengan mainstream. Itu jangan dilakukan. Contoh ya misalnya, dia coba implementasikan lean di UMKM. Dan ternyata malah ketika implementasikan lean, produktivitasnya malah turun. Nah, ternyata dilakukan adalah dia rekayasa data supaya produktivitasnya naik. Jangan begitu. Kasih apa adanya. Kemudian cari justifikasi kenapa, atau bisa argumen ya, kenapa itu tidak terjadi. Itu akan jadi satu kasus baru yang menarik. Nah, jadi akan muncul kesimpulan bahwa ternyata lean itu tidak cocok di UMKM karena ini. Nah, itu bisa jadi satu potensi penelitian baru untuk diteliti. Jadi jangan merubah data supaya hanya ingin hasil kita sesuai mainstream, jangan begitu. Yang tidak mainstream itu yang nampaknya bisa lebih menimbulkan potensi penelitian dan potensi gap penelitian lebih besar. Ya, jadi satu hal yang perlu kita lihat dari sebuah penelitian yang harus kita ingat bahwa satu, penelitian itu boleh salah. Yang kedua, tapi nggak boleh bohong. Saya penelitian S3 salah, saya tahu salah beberapa bulan setelah lulus, tapi enggak apa-apa. Ya, itu saya sampaikan ke orang bahwa ini salah di sini, enggak masalah. Daripada kita memodifikasi atau merekayasa data supaya sesuai mainstream, itu akan lebih tidak bagus lah. Baik, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan.